Baik, Bapak-bapak, bisa kita mulai? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin. Betul. Ini orang-orang yang sudah hijrah semua ini ya. Dari dunia yang gelap menuju dunia yang terang. Dari kepala yang gelap menuju kepala yang putih gitu ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya sehat Pak ya. Sehat batinnya, sehat raganya, sehat kantongnya, pokoknya sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sebelum kita melanjut, kita mantapkan kembali bacaan surah Al-Fatihah kita ya. Dari sisi makhorijul hurufnya, dari sisi tajwidnya, dan dari sisi pemahamannya, terakhir dari sisi pengamalannya. Itu kan tahapan-tahapan belajar Al-Quran begitu ya. Kita belajar makhorijnya, kita belajar tajwidnya, kita belajar pemahamannya, kita belajar pengamalannya. Bapak-bapak udah sudah melewat ya, udah khatam udah ya, empat udah khatam insya Allah ya. Baik, silakan itu di belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Apa ya? Haknya ha di tengah tenggorok, wastul halqi di sini. Nanti ada lagi yang di aqsal halqi, ha itu Indonesia. Ini ha ya. Wan har. Ya, wan ha ya. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu hanya bagus tuh. Ya, pokoknya hak Indonesia yang itu. Hak Indonesia itu yang aqsal halqi, yang ini nih, ya. Huwa ya. Enggak usah berat-berat. Huwa enggak usah ya. Iya. Itu hak Indonesia aja. Inna syani'aka huwal, kalau yang ini wastul halqi di tengah tenggorokan. Nanti kalau Bapak bacanya salah, wanhar itu kambing, sapi, onta nggak jadi sembelih. Nggak jadi disembelih kalau bacanya wanhar ya. Kenapa? Arti wanhar itu hanya kan halau, menghalau, mengusir. Aturan ditarik, dipotong, diusir nggak jadi. Tapi maunya disembelih ya. Itu karena salah membaca apa tadi? Baik ya Bapak-Bapak. Mari kita niatkan satu. Supaya jangan lupa nih ya. Kita bertolabul ilmi, mudah-mudahan dengan belajar dari guru-guru kita yang nanti akan kita pakai sebagai sumber, kita mendapatkan ilmu yang berguna, bermanfaat ya, dunia dan akhirat. Ini sudah kita minta. Yang kedua, kita niatkan untuk bersilaturahmi ya. Betul? Ya, mudah-mudahan umurnya makin panjang, karena kalau umurnya sudah pendek, nggak bisa silaturahmi lagi nggak ya? Umurnya udah pendek, udah meninggal, masih bisa silaturahmi nggak? Jadi mumpung umur kita masih panjang nih, kita silaturahmi ya. Mudah-mudahan Allah makin manjangin umur kita, makin banyakin rezeki kita. Gitu ya. Dan yang ketiga, menjelang kita nanti waktu syuruk, waktu isyraq ya. Nah, kita i'tikaf di ruang masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Amin. Baik Bapak-Bapak, karena insya Allah tanggal 9 Juli ya,
Ada peristiwa apa tuh? Nah, ya. Insya Allah pada 9 Juli ini ada sebuah event keagamaan yang sangat penting sebenarnya. Penting itu menyangkut urusan perekonomian umat ya. Maka pada hari ini pembicaraan kita adalah satu surat Al-Kautsar. Nanti kita sambung dengan pribadi agung yang langsung berhubungan dengan hari Id itu, yaitu baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Clear ya? Mudah-mudahan nih dengan mempelajari pribadi beliau ya akan terjadi. Kalau serius ya, semuanya serius gitu ya, mengikuti pribadi agung Nabi Ibrahim. Itu urusan ekonomi, kesenjangan ekonomi itu selesai. Ada laporan dari Oxfam. Oxfam itu sebuah organisasi yang bertugas untuk meringankan malapetaka kesulitan yang kesusahan dunia. Oxford Committee for Famine Relief. Oxfam dong. Di Inggris, Oxford ya. Kan Oxford kenal Oxford ya. Bagus kenal banget tuh Oxford. Karena beliau dulu pakai kurikulum Oxford ya. Jadi Oxford itu membuat sebuah komite ya yang punya misi untuk meringankan beban penderitaan umat manusia, terutama umat manusia yang ada di Bukit Dago begitu ya. Baik Bapak-Bapak ya, itu Oxfam namanya ya. Nah kata beliau ini begini, ini hasil penelitian beliau itu. Jadi katanya di Indonesia ini ada 4 orang kaya. Mungkin di sini ada salah satunya. Apa 4-4-nya? Sini ya. Ada 4 orang kaya, gitu ya. Itu yang kekayaannya sama dengan 100 juta orang Indonesia. 4 orang kaya nih, insya Allah termasuk di sini semuanya ya. Bapak-bapak nih, 4 orang kaya ini ya. Itu kekayaannya sama dengan 100 juta orang Indonesia. Berarti 1 berbanding 24 juta. Bayangin. Ini kan sebuah gap yang sangat luar biasa ya. Antara the have dan the have not. Bagus. Antara the have, orang kaya dan orang. Gitu ya, betul? Betul nggak? Nah, jadi sebenarnya semangat kurban itu adalah dalam rangka menguruk gap itu. Paling tidak mengurangi gap itu. Dan kemudian menebarkan kesejahteraan. Minimal orang bisa merasakan nikmat yang diberikan kepada kita ya. Baik Bapak-bapak, Alhamdulillah, mari kita melihat ya surat ini, surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Siapa sih yang berbicara? Allah ya. Nanti kan ada pertanyaan tuh, katanya Allah umat Islam satu, kok kami? Gitu ya. Berarti dia nggak belajar bahasa. Nggak belajar bahasa. Gitu ya. Nggak belajar bahasa, nggak belajar sastra, kemudian nggak belajar teologi. Ada sebuah jawaban yang lain yang saya kira jawaban ini cukup bagus. Dari Muhammad Asad kalau tidak salah. Yang nama Asad itu Leopold Weiss. Leopold Weiss itu, Muhammad Asad itu seorang wartawan yang keliling kemana-mana. Beliau bilang begini, kenapa katanya kadang-kadang Allah itu menyatakan diri sebagai anak. Ya. Apa artinya anak? Anak artinya apa anak?
sayang, atau kadang-kadang huwa, gitu ya, apanya huwa, atau kadang-kadang kami, gitu kan? Ya karena memang beda Allah itu. Allah itu bukan manusia, bukan makhluk, ya terserah dia, gitu ya. Mau pakai saya, mau pakai dia, mau pakai siapa, mau pakai kami, terserah dia. Karena dia mah jangan diikatkan dengan kebiasaan manusia. Kalau kita bilang kami kan biasanya banyak kan, begitu kan? Jangan diikatkan dengan manusia karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Terserah dia mau apa, begitu ya. Itu jawaban Muhammad Asad. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Baik ya. A'toina, a'toina. Di sini ini ada 3 kata ini. 3 kata ya, nyambung. Pertama a'to, yang kedua na, yang ketiga ka. Satu rangkaian huruf ini terdapat 3 buah kata. Sini nih. A'toina ya. Kami telah memberi. Siapakah engkau? Kami telah memberimu, begitu ya. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu nanti para mufasir banyak sekali menafsirkan ini. Ada yang Al-Kautsar itu dimaknai dengan nikmat yang sangat banyak, ya. Nikmat yang sangat banyak. Ada juga nanti ya melalui hadis dimaknai Al-Kautsar itu adalah telaga. Telaga nanti yang akan dikunjungi, dituruni oleh umatnya Nabi Muhammad di hari kiamat, gitu ya. Fasolli, maka sholli, sholatlah kau, liarabbika, karena Tuhanmu. Ikhlas sholatnya harus karena Tuhan. Kayak bapak-bapak ya kan sholatnya ikhlas ya karena Allah ya, betul. Wah, ada ya di antara bapak-bapak, saya takut dikirain bukan Islam nih, gitu, nggak ada ya. Atau saya takut dikirain bukan orang baik nih, saya mau sholat nih, gitu ya. Ada nggak yang begitu? Ada itu mah tingkat TK itu mah ya. Bapak-bapak udah keren-kerennya gitu ya. Sholli li rabbika, karena Tuhan ikhlas, karena Tuhan wanharu, dan berkorbanlah. Wanhar, dan berkorbanlah, dan sembelihlah, gitu ya, yaitu hewan-hewan korban. Inna syani'aka, inna, sesungguhnya orang yang menghinamu, orang yang merendahkanmu, yang melecehkanmu, wal abtar, dialah yang terputus. Terputus apa? Terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bapak-bapak, kalau saya makan, ini yang suka baca surat ini ketika imam siapa? Ada yang suka baca surat ini ketika menjadi imam siapa? Ada? Siapa? Jarang ya? Sebabnya kenapa? belum kita laksani, belum kependekan ya. Jangan lupa ini, ya. Bahkan belum kita laksanakan ya. Iya betul. Tapi kita bilang nah, dulu pernah tuh ada pertanyaan itu, kalau nggak salah diarahkannya ke Kiai Hamka. Nanti juga dulu ya. Beliau itu kalau mau imami, ini kelihatan juga termasuk ikon suratnya Muhammadiyah nih kelihatannya. Ya, ketika mengimami, beliau itu sering sekali baca surat Al-Maun. Ar-ra'aital ladzi yukaz fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa yahuddu 'ala ta'am. Ini adalah surat pemerataan ekonomi tadi. Surat ya untuk mengubur gap yang dalam antara the have dan the have not, gitu ya. Sebenarnya surat ini misinya adalah surat pemerataan ekonomi, pensejahteraan masyarakat umat.
Ketika ditanya, kenapa kan baca surat ini lagi gitu ya. Jawabannya kira-kira apa? Bukan kena, oh saya yang hal yang lain belum hafal, bukan. Jawabannya apa? Karena ini belum kita laksanakan. Kontennya, isinya belum kita laksanakan gitu ya. Nah, jadi ketika kita menjawab, wah ini kependekan nih, keren banget. Begitu ya, betul? Betul ya? Baik ya. Baik Bapak-Bapak. Mari kita lanjut ya. Ini yang dasar-dasar dulu dari surat ini. Sebab nanti kita akan langsung menuju kepada pribadi yang terlibat langsung dalam urusan ibadah kurban ya. Bapak-bapak, suratul Kautsar Makkiyah. Jadi surat ini Allah turunkan ketika baginda Rasulullah SAW masih berada di kota Mekah. Ya, masih belum hijrah belum. Ketika belum hijrah, berarti kan baru awal-awal itu awal surat diturunkan ya. Itu Al-Quran sudah memperhatikan betul itu urusan perekonomian gitu ya, urusan kesejahteraan bersama, urusan gap antara orang kaya dan orang miskin. Ini masih berada pada periode Makkah. Wa qad tahaddatsat an fadlillahil azim ala nabihi al-karim. Ya. Surat ini tahaddatsat berbicara mengenai karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, begitu agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang mulia, yaitu dengan bi'iltahi al-khairu al-katsir, dengan memberikan berbagai macam kebaikan yang begitu banyak, wa ni'am al-azimah, dan nikmat-nikmat yang besar di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa minha, di antara nikmat-nikmat yang begitu besar dan begitu agung itu adalah Nahlul Kautsar, yaitu sungai Kautsar ya. Wa ghairu dzalika min al-khair al-azim al-'azim, dan nikmat-nikmat lain, kebaikan-kebaikan lain yang begitu agung ya. Bapak-bapak, kemudian yang berikutnya, wa qad da'atir rasula ila idamatis shalah wa nahril haji syukran lillah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam da'at ya, ini surat ini mengajak, mendorong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus idamah, itu konsisten ya, konsisten istiqomah terus melaksanakan sholat dan memotong hewan kurban tadi ya. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian surat ini wa khutimat, boleh dan ditutup as-suratu, surat ini bi basyaratir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi khizyi a'daihi. Surat ini ditutup dengan informasi, dengan berita bahwa para musuh-musuh Rasulullah itu akan mengalami khizyun. Khizyun itu artinya kehinaan, kegagalan ya, dalam upaya-upaya menjegal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walinqita min kulli khair fid dunya wal akhirah. Musuh-musuh Rasulullah itu nanti akan terputus ya dari segala kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat.
bainama zikrul Rasul sallallahu alaihi wasallam marfu'un alal manabir wal manabir. Di antaranya ya, kalau nama-nama para musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan orang tidak menyebutnya kecuali dalam konotasi yang negatif ya. Umpamanya nih, kita juga sering ketika berbicara Nabi Muhammad mengatakan Abu Jahal ya. Betul? Abu Jahal gitu ya. Itu kan musuh Rasulullah ya. Tapi kita mengatakan ini dalam konotasi yang sangat negatif ya. Sebagai musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu namanya disebut-sebut di tempat yang tinggi-tinggi, di menara-menara azan. Ini ada speaker nggak nih? Ada menaranya nggak ini mesin? Cuma pendek ya. Pendek apa tinggi menaranya? Ya, menara ya, di menara gitu kan. Menara. Itu nama Rasulullah SAW itu coba lihat ya, di menara mana tinggi-tinggi, di mana di dunia itu terus digonggongkan kan. Tidak ada satu detik pun lewat kecuali Nabi Muhammad disebutkan di menara-menara itu. Betul? Ya? Ya, kemudian di mimbar-mimbar ya, itu nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus disebut-sebut. Wasmu asyarif ala kulli insan khalidun ila akhir dahri waz zaman. Ya, nama beliau itu akan terus diucapkan oleh lidah-lidah lisan-lisan manusia sampai dengan insya Allah hari kiamat. Itu ya. Jadi sekarang yang kita ikuti Abu Jahal apa Nabi Muhammad? Kalau yang kita ikuti Abu Jahal, walaupun nama kita disebut, tapi sebutannya itu ada sebutan negatif gitu ya. Betul. Tapi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, ya, nama beliau disebut itu nama sanjungan dengan penuh semangat, penuh kebahagiaan, penuh hormat, ya, dan itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Masya Allah, ya. Baik, waktunya habis ya. Sampai jam berapa kira? 6:30. 6:30. Baik ya. Baik Bapak-bapak nih ya. Nanti kita akhiri dengan apa? Dengan profil Nabi Ibrahim. Itu kan semangatnya di situ kurban itu ya. Semangat kurban itu bukan hanya sekedar motong kambing, motong sapi, dimakan selesai. Bukan begitu kan? Begitu apa enggak? Enggak kan ya? Enggak ya? Kalau begitu urusan kita enggak selesai dulu. Kalau cuma begitu dimaknainya ya. Dimaknainya sebegitu. Nah, makanya gini. Dalam ayat ini lihat mana tadi ad-dawam. Ini. Sorry. Yang tadi ya. Ad-dawam. Idamah as-shalah. Itu artinya konsistensi. Istiqomah kita terus. Berarti gitu kan ya. Istiqomah kita terus. Berarti termasuk pengorbanan juga harus istiqomah konsisten kan. Cuman pada hari haknya ini bentuknya itu begitu ya. Bentuknya apa? Hewan sembelihan. Tapi pada momen-momen yang lain ya kita harus tetap berkorban dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi. Baik ya. Inna a'tayna kal kautsar. Jadi sudah kita maknai. Ini sini pakai inna ya. Pakai inna itu kalau Bapak Ustadz Topan itu mengajarkan saya, biasanya ada unsur kebahasaan yang kuat untuk memberikan konfirmasi penguatan inna sesungguhnya gitu ya. Sesungguhnya kami. Al-khitab lir Rasul sallallahu alaihi wasallam takriman lima qami ar-rafi ay nahnu a'tainaka ya Muhammad al-khairu al-katsir.
ad-daima fid dunya wal akhirah. Wa min hadza al-khairi nahrul kautsar kama huwa sabata fis sahih. Nahrun fil jannah hafatu min dhabin wa majrahu ala turi wal yaqut, ya. Turbatuhu atyabu minal misk wa mauhu ahla minal asal wa abyadu minal salji man syariban minhu syubatan lam yasma' ba'da abadan. Keren banget nih. Nanti Bapak Soleh nih ya, Bapak Soleh ini orang yang sangat soleh ini, nanti insya Allah akan mencicipi ini yang namanya Sungai Al-Kautsar. Ini salah satu makna Al-Kautsar ya. Baik. Bapak-bapak rahimakumullah, inna a'tainakal kautsar ini adalah ayat yang arah pembicaraannya Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kepada kita sebagai umatnya. Takriman lima qaumihi, sebagai penghormatan lima qaumihi karena kedudukan beliau yang mulia itu. Makna ayat ini adalah nahnu, kami. Tadi udah bahas ya, kami ya. Yang bilang kami siapa? Allah. Kenapa bilang kami? Bukan kami artinya banyak. Terserah Allah. Itu aja ya. Kalau makhluk, orang makhluk juga. Siapa tuh yang kemarin mempersoalkan ini? Ada tuh, Pak. Dilawan itu, di counter itu. Dengan menunjukkan beberapa dokumen surat zaman dulu, para raja itu ketika menulis surat pakai kami. Kalau nggak salah itu di saat itu dimunculkan itu ya surat-surat yang ditulis oleh para raja zaman dulu di Eropa. Jadi ketika mereka memiliki surat, mereka nggak mengatakan I atau saya, tapi mengatakan kami. Jadi itu dalam bahasa pembicaraan itulah sesuatu yang terjadi gitu ya. Jadi nahnu itu tidak berarti harus banyak ya. Iya. Terus yang tadi Muhammad Hasan kan bilang, terserah Allah, sebab Allah bukan makhluk ya. Walaupun dia mau berkata ana, berkata huwa, berkata nahnu, ya terserah Allah. Jangan disangkut pautkan dengan urusan kita sebagai makhluk yang biasa mempergunakan bahasa ini. Wa min hadzal khairu nahrul kautsar. Di antara kebaikan yang Allah berikan itu adalah apa tadi? Sungai Kautsar. Nih Pak nih. Ini wahwa kama sabata fis sahih. Kalau yang suka mempertanyakan ini sahih apa enggak hadisnya gitu ya. Dalilnya siapa enggak gitu ya. Ini sahih hadisnya. Nahrun fil jannah. Jadi Kautsar itu adalah nama sungai yang ada di dalam surga. Hafatu min zahabin. Digambarin. Tapi kan kita tidak bisa memberikan satu judgement yang pasti kalau di surga ya. Sebab tidak bisa dibayangkan oleh hati, tidak bisa dipandang oleh mata gitu ya. Allah memberikan penjelasan melalui baginda Rasul itu hafatahu pinggirannya, apa pinggirannya itu? Sungai kan pinggirannya ya. Pinggirannya itu terbuat dari emas. Aduh, bayangin aja itu. Pinggirannya terbuat dari, makanya kalau jangan pengen jadi orang kaya kita harus banyak beribadah yang benar supaya di sana jadi orang kaya gitu ya. Nah, ibu-ibu kita nih di sini kan pakai emas paling 5 kilo ya, paling banyak ya. Di sana kita punya sungai yang pinggirannya itu terbuat dari emas. Wa majrahu ala turi wal yaqut. Tempat mengalirnya, dasarnya itu bukan lumpur hitam kayak di sungai kita, tapi dari apa? Ya, yaqut itu dari batu pualam. Dur itu artinya mutiara. Jadi lantai air itu, dasar itu mutiara dan batu pualam.
turbatuhu atyabu minal misk. Itu apa namanya? Kalau sungai di kita, dedak tahu, apa dedak? Lumpurnya itu bau apa wangi? Bau busuk kan? Kalau ini katanya baunya itu atyabu minal miski, lebih wangi daripada yang miskin gitu ya. Itu apanya namanya dedeknya itu lumpurnya. Wa ma'uhu ahla minal asa. Airnya nanti kita minum itu lebih manis daripada madu. Wa abyadu minas salji. Lebih putih daripada salju apa salju? Es. Bapak-bapak kan sering lihat es putih ya. Es itu kan tuh yang bening itu kan. Nah, itu es di Indonesia jadi kita aja itu kan bening putih gitu ya. Kayak kaca gitu ya. Man syariba min batan, kalau nanti bapak-bapak minum satu teguk saja katanya ya. Lam yazma ba'da abadan. Kita tidak akan merasakan lagi haus selama-lamanya. Satu teguk doang. Masya Allah. Ya. Bapak-bapak, ini hadisnya sahih. Artinya nih hadis ini betul ya, secara dipertanggungjawabkan bersumber dari Rasulullah SAW. Inna a'tainakal kautsar. Mau, Bapak mau? Mau nggak? Jangan lupa itu mahalnya berapa harganya itu. Sungai model begitu mahalnya berapa? Harganya berapa gitu ya? Kan sangat mahal ya. Makanya perjuangan kita juga harus mahal. Kita pengen makan apa kemarin? Pengen makan sop iga aja harus mahal ya. Di sini harus jalan dulu jauh, habisin bensin gitu kan. Terus harus ngeluarin uang, panas di jalan dan sebagainya. Itu baru mau makan sop iga. Apalagi sekarang kamu mau minum. Aduh, ini perlu perjuangan. Ya, ini namanya kehidupan yang sejahtera di akhirat. Harus diperjuangkan seperti kita memperjuangkan kehidupan sejahtera di dunia. Begitu ya, betul? Betul nggak Pak? Orang nggak berjuang kok tiba-tiba pengen dapat sesuatu. Ya, baik, ini nggak perlu saya kira. Ini masalahnya tadi ya, pemahaman tentang al-kautsar. Oke, baik. Fasolli li rabbika wanha. Ay fasolli li rabbika alladhi afadu alaika ma afadu minal khair khalisan li wajhi al-karimi. Ay fasolli, maka sholatlah kamu. Sholatnya kira-kira yang bagaimana nih? Kalau pengen sungai kayak tadi, Pak. Kalau pengen sungai kayak tadi tuh, sholatnya harus sholat yang bagaimana nih kira-kira? Apakah sholat yang jarang-jarang kita lakukan ya? Atau sholat yang ekspres gitu ya? Yang kayak kemarin tuh ada berita sholat tarawih 21 rakaat ya. Ditempuh dalam waktu 3 menit gitu ya. Ditempuh dalam waktu 3 menit. Kan ekspresif apa tuh? Kalau model saya yang udah tua begini, jadi zamannya itu badan saya pada copot semua itu. Saking ekspresnya ya. Baik ya. Jadi sholatnya sholat yang bagaimana ini? Nah, sholatnya itu lirabbika, sholat yang ikhlas gitu ya. Ikhlas. Kalau kita sholat cepat-cepat kita sama nggak sih? Kalau enggak ya, ya iyalah. Kalau kita cepat-cepat gitu ya. Cepat-cepat berarti lagi ngeburu apa nih? Kan begitu ya. Lagi ngejar apa nih cepat-cepat? Allazi afadhu 'alaika ma afadhu min al-khair khalisan wajhi al-karim. Yang telah melimpahkan kepada engkau berbagai macam kebaikan ya. Ini berarti Bapak-bapak kita disinggung dengan penerapan ayat Al-Fatihah, alhamdulillah
lillahi robbil. Jadi ketika itu mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, itu adalah sebuah pengakuan dari kita bahwa kita ini sudah sangat amat banyak dilimpahi berbagai macam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Itu alhamdulillah rabbil alamin. Salah satu cara untuk membuktikan alhamdulillah rabbil alamin adalah kita sholat. Wanhar al-ibil. Wanhar, tadi wanhar apa wanhar? Hati-hati ya. Kalau wanhar, jadi kurbannya bubar. Kalau wanhar, karena nggak jadi disembelih. Kita usir itu kambingnya, sapinya kita usir. Bukannya disembelih malah diusir. Nggak jadi ya. Makanya bacanya wanhar. Artinya apa wanhar tadi? Sembelih al-ibil. Ibil itu unta allati hiya khiyaru amwalil Arab, ya, yang menjadi harta terbaik bagi bangsa-bangsa Arab saat itu. Syukron lahu ala ma aulaka rabbuka, sebagai bukti pernyataan kita itu alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan berbagai macam kebaikan buat kita, kemuliaan buat kita, ya. Bapak-bapak Allah, clear ya? Inna syani'aka huwal abtar. Tadi ya. Ai inna mubghidaka ya Muhammad wa al-munqati an kulli khair. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang membenci Muhammad itu adalah orang yang terputus dari segala kebaikan. Kan ini bisa dipahami dengan jelas ya, karena begini. Nabi Muhammad datang ke dunia ini membawa apa? Gitu ya. Nabi Muhammad datang ke dunia ini kan membawa hak, membawa kebenaran. Betul. Yang hak dan kebenaran itu adalah dalam rangka menciptakan kehidupan dunia yang bahagia dan sejahtera, kan? Betul. Ya, betul. Misinya agama kan begitu. Misi syariat yang dibawa oleh Muhammad itu kan satu, al-muhafazu 'ala-din, supaya keberagaman yang sangat penting itu tetap eksis di dalam hati semua manusia. Karena kalau sudah tidak beragama, urusannya repot. Yang beragama, yang masih beragama aja urusannya masih sangat repot, apalagi yang tidak beragama, gitu kan? Al-muhafazu 'ala-din. Yang kedua, al-muhafazu 'alal aqli. Syariat itu Allah turunkan itu dalam rangka memelihara supaya otak kita itu, akal kita itu tetap menjadi sehat, bisa dipergunakan untuk melakukan kelola hidup ini. Kan gitu ya. Makanya kemudian segala sesuatu yang merusak akal itu haram. Contoh umpamanya miras. Kenapa miras diharamkan? Salah satunya adalah merusak al-muhafazat ala nasl, supaya ini sekarang nih yang ketiga ini, misi Islam yang ketiga ini memelihara apa tadi? Keturunan, supaya keturunan, garis keturunan itu jelas, siapa bapaknya, siapa anaknya, dan supaya bisa benar dikelola keturunan itu, maka diterapkan syariat-syariat terkait upahnya lembaga perkawinan yang sekarang ini sedang dicoba dihancurkan dengan lahirnya LGBT. Ya, LGBT ya. LGBT itu untuk menghancurkan syariat hukum perkawinan yang nanti akan merusak nasab. Nah, kemarin itu ada, Bapak pernah lihat di pemberitaan medsos kan? Ya, ada ya LGBT perempuan, ngaku laki-laki. Ada kan? Nikahlah kemudian dengan perempuan, ditipu tuh. LGBT belum apa-apa udah menipu. Ya kan? Orang mana itu? Orang Sumatera ya. Jambi ya. Itu Bapak baca tuh LGBT ya. Ya. Menipu itu. Itu belum apa-apa udah menipu. Mau menikah aja udah menipu. Kan itu sebuah penipuan kan?
sebuah penipuan. Itu LGBT ya. Nah, makanya dalam Islam kemudian LGBT itu betul-betul dikecam ya. Maka muncullah kisah Nabi siapa? Nabi Lut. Kisah Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut itu kan di Sodom itu, di kota Sodom ya. Di Sodomi, di kota Sodom itu kan kalau menurut penafsiran Ibnu Katsir itu karena merusak. Jadi kalau semua jadi LGBT, dunia ini stop. Kiamat. Kenapa? Nggak ada manusia lagi. LGBT kan nggak bisa hidup selamanya ya. Kecuali LGBT hidupnya abadi sampai kiamat gitu ya. Kan enggak, dia juga sama mati. Bahkan lebih cepat mati LGBT itu. Kenapa? Karena LGBT itu sangat rentan, berapa puluh kali lipat itu resikonya untuk mengidap penyakit AIDS. Coba dokter itu kita dengarkan bagaimana parahnya ancaman penyakit AIDS dia. Jadi menurut Ibnu Katsir itu tanahnya orang Sodom, Gomorrah ya, itu diangkat begini, diangkat nih dari bumi, diangkat begini, lalu dibalik begini. Jadi orang-orang ada di bawah tertimpa, lalu Allah timpa dengan bebatuan. Artinya sangat keras ya. Nah, terus untuk memelihara harta supaya terjaga dari pencurian, dari penipuan. Nah, kemarin kan banyak penipuan ya. Banyak crazy rich, kata Pak Agus betul. Ya, banyak muncul crazy rich karena penipuan apa tuh? Investasi bodong dan sebagainya ya. Akhirnya kan ditangkap polisi tuh, yang crazy rich. Nah, setelah rich-nya hilang, karena disita oleh polisi, yang tinggal hanya crazy-nya doang. Itu kan hanya crazy-nya doang yang tinggal. Kita mau kok jadi orang crazy semuanya. Kenapa begitu? Itu karena tadi ngelecehin inna syani, sesungguhnya orang yang ngelecehin. Jadi kalau ngelecehin Nabi Muhammad wal akan putus pokoknya. Karena Nabi Muhammad itu datang ke sini membawa syariat yang membuat kita bahagia fid dharain, di dunia dan di akhirat. Ketika kita lawan, kita lecehkan, bukan Nabi Muhammad yang akan jatuh. Justru Nabi Muhammad makin melambung namanya. Buktinya apa? Kayak tadi ya. Tidak pernah ada satu detik pun lewat kecuali Nabi Muhammad terus itu. Betul. Oke ya. Inna syani'aka wal. Baik. Bagian terakhir nih. Sekarang kita lihat siapa nih? Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai apa? Sebagai contoh kita. Ini khutbahnya Pak Agus dulu nih. Khutbahnya Pak Agus ya. Ini. Baik, Bapak-bapak. Salah satu ajaran Islam ya, itu adalah ibadah kurban. Gitu ya, betul. Ibadah kurban itu kalau kita lihat tadi dengan 5 pokok tujuan syariat, berarti dia terkait dengan al-muhafazah 'alad-din, untuk membuat tetap eksis keberagaman dalam kita. Yang kedua, itu al-muhafazah 'alal mal, dalam rangka urusan harta ya. Kita bilang tadi ini untuk menghilangkan gap ya. Di antaranya itu. Nah, Bapak-bapak, apa hikmah di balik ibadah kurban? Di antaranya ihya'an li dzikra Ibrahim alaihissalatu wassalam, dalam rangka menghidupkan kembali ingatan kita kepada Nabi Ibrahim. Beliau masa hidupnya tahun berapa? Berapa tahun yang lalu masa hidup Nabi Ibrahim? Nah, Nabi Ibrahim itu kurang lebih 3.800 tahun yang lalu. 3.820 tahun yang lalu, kurang lebih. 3.000 berapa Pak?
820 tahun yang lalu kurang lebih masa hidupnya. Tapi sampai sekarang, sampai hari kiamat akan terus dikenang. Nah, kita masa hidupnya tahun berapa nih? Masa hidupnya kita tahun berapa? Tahun ayeuna ya, tahun sekarang. Ketika meninggal umpamanya, kira-kira orang masih ingat kita berapa tahun ke depan? Hah? Seminggu ya. Seminggu. Kadang-kadang istri kita udah kawin lagi kalau semua ya. Nabi Ibrahim itu, nama Nabi Ibrahim itu sampai nanti kiamat akan terus. Ya, ini berkat apa? Berkat beliau itu, ya, sebagai seorang yang dikenal dengan Bapak Tauhid. Ya. Nah, di sini kita akan mempelajarinya dari sisi kepemimpinannya. Coba kita lihat. Ya, Bapak-bapak. Jadi satu di antara hikmahnya adalah untuk mengingat kembali Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang hidupnya kurang lebih 3.800 tahun yang lalu. Nih Pak nih. Ya, ini momen-momen penting di mana kita diingatkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Momen-momen penting ini. Momen-momen penting dan momen-momen yang sangat sakral. Satu, ketika kita pergi haji ya, itu kan diingetin tuh di dalam Al-Quran. Surat Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Umumkan kepada manusia untuk pergi haji. Niscaya mereka datang rijalan dengan jalan kaki, berarti yang wilayah dekat ya. Wa ala kulli dhamir, dan dengan mengendarai unta-unta yang kurus. Kenapa disebut unta-unta yang kurus? Karena sulit dan jauhnya perjalanan menuju Mekah. Kalau sekarang umpamanya unta yang kurus itu ya pesawat dari Indonesia ya. Itu unta yang kurus ya. Pesawat dari Indonesia. Susah kenapa? Ya orang mau pergi haji udah daftar sekarang, perginya nanti 60 tahun yang akan datang gitu ya. Ya betul. Pergi sekarang kan kita daftar nih. Insya Allah nanti perginya 60 tahun yang akan datang. Makanya yang punya anak-anak kecil nih daftarin aja sekarang. Daftarin ya. Susah gitu ya. Min kulli fajin amik, dari niscaya mereka datang itu dari segala seluruh pelosok dunia, pelosok negeri. Makanya datang dari Australia, dari Amerika, dari Eropa, dari kutub utara, kutub selatan, datang semuanya nuplak gitu ya. Itu siapa itu yang disuruh Allah umpan ini? Nabi Ibrahim. Itu. Ya. Jadi ketika kita pergi haji, kita otomatis ingat Nabi Ibrahim. Tuh, tawaf. Tawaf ya. Bapak-bapak semua udah pergi haji belum? Udah ya? Belum. Kalau umrah udah kan? Pak Topan, Pak Ustadz Topan, coba adakan ini tabungan umroh khusus masjid. Iya, nanti umroh bareng-bareng begitu ya. Ya iya. Itu ya. Nah, ketika kita tawaf tuh ya, mengelilingi Ka'bah itu jelas kita akan ingat kepada beliau. Kenapa? Karena seperti informasi dari surat Al-Baqarah 127 itu Allah menjelaskan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah oleh kalian wahai orang-orang yang sedang tawaf atau yang tidak sedang tawaf, ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam membangun pondasi, meninggikan pondasi Baitullah ini beserta putranya Ismail. Jadi ketika kita tawaf tuh lihat Ka'bah, ingat tuh, oh ini adalah karyanya siapa? Nabi Ibrahim. Salat nih setelah tawaf. Setelah sholat tawaf ya, kita kan disunahkan sholat 2 rakaat tuh. Di mana? Nah,
Dalam Al-Baqarah 125 itu dijelaskan nih, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah ya bagian dari makam tempat kan ada tuh gambarnya tuh ya, ada semacam apa sih, tugu kecil ya, itu kan makomnya Nabi Ibrahim, tempat beliau dulu membangun Ka'bah. Jadikan itu bagian tempat itu sebagai tempat sholat selesai melakukan tawaf. Jadi betul-betul terus diingetin. Menyembelih hewan korban apalagi ya? Apalagi ini. Ya, falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbaka fanzur madza taru. Ini dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ya, putra kecilnya. Tatkala Ismail sudah mencapai usia bisa berjalan-jalan dengan beliau, tiba-tiba Nabi Ibrahim bilang, ya bunaya, wahai anakku tercinta, aku mimpi itu semalam, ya, dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pandanganmu? Dialog tuh ya, dialog. Ini model pembelajaran yang banyak arah, multi arah. Kata anaknya gimana? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kerjain aja ya, insya Allah saya akan sabar. Itu ya. Kalau anak kita jangankan mau disembelih ya. Suruh ngapain Pak anak kita? Biasanya nggak mau. Suruh sholat aja susah ya, apalagi disembelih. Baik ya. Lanjut, tuh, khitan. Bapak udah khitan semua belum? Ada yang belum khitan, ada? Nah, khitan ini termasuk bagian dari syariatnya Nabi Ibrahim. Itu kan? Betul? Ya. Jadi ketika kita khitan, kita ingat, oh ini kita nih lagi ngikutin syariatnya Nabi Ibrahim, gitu aja. Dalam sholat. Nah, dalam sholat. Ketika kita membaca doa iftitah. Kalau Bapak baca doa iftitah yang bagaimana? Allahumma ba'id apa wajah tuh? Wajah tuh ya. Mulainya dari Allahu Akbar. Bapak-bapak mulai dari Allahu Akbar apa dari wajah tuh? Ya. Allahu Akbar kabir, mulai dari situ ya. Baik ya. Apa-apa ya. Ini bukan kajian, bukan kajian fikih ya. Baik. Coba kita lihat. Ketika kita mengatakan ini wajah, bapak-bapak pakai ini enggak? Oke ya, berarti kita pakai yang ini aja ya. Ini wajah wajhil ladzi fataras samawati wal ardo. Yang enggak ada apa di sini? Hah? Yang enggak ada apa? Yang enggak ada apa nih? Di ayat ini dikaitkan dengan doa iftitah kita. Yang enggak ada apa? Kata apa? Ini wajah wajhil fataras samawati wal ardo hanifan. Terus muslimah kan? Betul. Nah, nggak ada muslimahnya dalam ayat ini. Ya. Wa ma'ana minal musyrikin. Ini adalah pernyataan statement Nabi Ibrahim. Ya, cuman sedikit redaksinya saja. Musliman yang tidak ada ya. Ya, muslimnya tidak ada. Dalam Al-Qur'an itu tidak ada muslimannya. Ketika kita membaca iftitah itu ada muslimannya. Tapi pada ayat yang lain itu Nabi Ibrahim mengatakan musliman ya. Baik, ketika kita ada iftitah diingetin, terus ingetin. Nah, setelah kita mau selesai sholat tahiyat akhir, kita juga sering gitu terus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Betul? Ala Ibrahim. Barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Terus itu ya. Nah, cuman pertanyaannya ketika kita membaca ini semuanya, ya, atau katakanlah ketika sholat, kita ingat Nabi Ibrahim kira-kira. Ketika kita baca nih, Allahumma sholli ala Muhammad wa kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ketika kita membaca ini, kita ingat Nabi Ibrahim enggak? Kadang-kadang bacaan yang kita baca aja kita nggak ingat ya. Ini apa yang kita baca nggak ingat ya. Nah, Bapak-bapak,
Nih kita lihat ya, pertanyaannya. Kenapa sih? Kan begitu. Pertanyaan kenapa nih? Kan pertanyaan ya. Kalau model bapak-bapak ini, kalau model Pak Tovan, ini sebuah kata frekuensinya sangat tinggi, kan gitu ya. Sebuah kata frekuensinya sangat tinggi. Atau nama ini frekuensinya sangat tinggi. Pasti timbul pertanyaan, masalahnya apa nih? Kan begitu biasanya. Ya, apalagi kalau yang suka menganalisis ya, yang suka yang suka menganalisis, yang suka memikirkan tafahum atau ta'akul ya, itu akan bertanya ini kenapa ini? Kan begitu ya. Oh, banyak sekali. Nah, alasannya diantaranya ya. Tentu saja banyak alasan yang lain ya. Diantaranya supaya kita menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa tadi? Uswah. Ini surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah. Sungguh pada pribadi Nabi Ibrahim dan kaum mukminin yang bersamanya itu terdapat uswatun hasanah, contoh yang sangat baik, contoh yang sangat agung. Ayat berapa tuh? Mumtahanah ayat 4. Diulangi lagi pada ayat 6. Oh, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh ya, di dalam Nabi Ibrahim dan di dalam kaum mukminin yang bersama Ibrahim terdapat suri teladan yang baik buat orang yang mengharapkan rahmat Allah di dunia dan surga Allah di akhirat. Dua kali disebutin tuh Pak. Konfirmasi, penguatan, pengukuhan, dan meyakinkan kita harus kita ngikutin beliau. Nih. Apa yang harus kita contoh dari pribadi beliau? Ini satu saja. Kalau nggak salah dulu kita juga pernah membahas ini, sorry. Dulu juga kita pernah membahas pribadi Nabi Ibrahim dari sisi keberhasilan beliau mendidik putranya. Pernah dibahas itu ya? Pernah dibahas. Sehingga walaupun masih kecil itu putra beliau ya, putranya masih kecil, tapi ternyata memiliki keimanan yang sangat kuat. Sehingga disembelih pun siap. Kan begitu ya? Itu kan tidak terlepas dari cara bagaimana Nabi Ibrahim melakukan edukasi terhadap putranya. Kan kita bilang tadi, tapi kalau anak saya, kalau bapak-bapak nggak sholat ya, itu kita nyuruh sholat aja susahnya luar biasa gitu ya. Nah, bapak-bapak nih, ya, sorry. Kita lihat dari segi kepemimpinannya. Sedikit saja. Pertama nih, beliau itu adalah seorang pemimpin yang sangat humanis. Humanis insani, sangat cinta sayang kepada umatnya, memiliki visi untuk mengikis kemiskinan yang menggeliat umat, memakmurkan semua orang yang dipimpinnya, nggak boleh ada yang lapar pokoknya itu, ya, mesejahterakan semua rakyat, meratakan kejahatan kayak tadi ya, saya bilang tadi, mengubur gap antara the have dan the have not ya. Satu orang kaya sama kekayaannya dengan berapa tadi? 25 juta orang Indonesia. Pak Agus seorang nih, kaya nih. Pak Agus termasuk orang kaya, satu orang. Kekayaan Pak Agus kalau dihitung itu sama dengan 25 juta orang. Pak Agus tuh. Itu di Indonesia tuh. Ya, di Indonesia. Nah, ini Bapak-bapak. Ini yang sangat yang sangat kita perlu pelajari. Ini kenapa begini ininya? Oh, saat ini apa namanya? Ini harusnya ke sebelah sini. Baik. Tapi Bapak bisa baca. Cuma harus mikir dulu bacanya ya. Nggak apa-apa ya, sambil mikir deh ya, gitu ya. Ini settingnya yang kurang. Baik ini. Ya, ini harusnya ke sini. Harusnya ke sini harusnya.
Alignmentnya harusnya ke sini, tapi ini alignment ke sini. Gitu ya. Gini Pak. Di dalam sebuah kitab yang namanya kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin itu dikarang oleh ulama Turki kurang lebih tahun 1800-an. Ya, namanya Al-Khawbawi. Usman Al-Khawbawi. Beliau itu menggambarkan betapa cintanya itu beliau kepada umat yang dipimpinnya ketika berkorban itu tidak tanggung-tanggung. 1.000 ekor korban kambing. Sekarang kalau yang kambingnya super berapa nih? 4 juta, 4 juta, 5 juta ya. 5 juta. Dan Nabi Ibrahim itu nggak pernah beli kambing yang petot. Tahu petot tahu? Apa petot? Kambing yang kontet nggak pernah ya. Sebab itu beliau begini. Kita coba lihat dalam cerita itu ya. Di dalam cerita ketika malaikat datang ke rumahnya menyerupai seorang manusia. Ketika datang ngobrol-ngobrol sebentar, nggak ditanya dari mana nggak ditanya, langsung aja beliau memerintahkan anak buahnya potongin anak sapi yang paling gemuk, ya potongin anak sapi yang paling gemuk, terus nanti di apa namanya dipanggang, bukan bipang bukan ya, bukan bipang bukan, tapi sapi panggang. Itu nggak tahu tuh orang itu dari mana. Pokoknya lo datang langsung saja dijawab kan gitu ya. Sampai-sampai nanti Nabi Ibrahim baru tahu ketika itu malaikat kok nggak nyentuh itu orang, ngapa nggak nyentuh itu, nggak nyentuh. Mungkin kalau kita yang datang saat itu kan kita langsung santap ya. Ini enggak kok nggak disentuh acan. Ketika Nabi Ibrahim bingung, baru malaikat mengatakan kami ini adalah malaikat utusan Allah. Itu ya. Itu artinya apa? Nggak mau tahu siapa kok yang datang, langsung disembelih. Bukan orangnya, tapi sapinya. Oke ya. Coba 300 ekor unta, 100 ekor sapi. Kalau dirupiahkan saya hitung-hitung itu kurang lebih 20 miliar. 20 miliar. Sapi kan mahal ya. Yang bagus berapa sekarang? Pak Jokowi dulu motong sapi yang berapa? Yang berapa miliar, yang berapa juta dulu? Berapa? 500 juta? 100 juta ya. Ini 20 miliar. Ditambah dengan sapi ya, 100 ekor. Pokoknya kalau saya hitung iseng nih, oh ini kurang lebih 20 miliar. Buat korban doang. Buat korban ya. Yang kedua, nih Pak, ini pemimpin yang begini kita cari nih. Insya Allah ada di masjid. Ya, insya Allah sini ada ya. Yang kedua itu, beliau sampai diberi gelar Abu Difan. Abu itu, ini Abu Al-Difan. Abu Difan itu artinya bapak tetamu. Jadi bapak open house. Bapak open house. Ini penjelasannya kalau Bapak nanti nyari ada di tafsir Al-Munir atau tafsir Marah Labid karangan Al-Imam An-Nawawi putra Al-Bantani, putra Banten asli itu ya. Nanti ini ada penjelasannya Bapak nanti lihat di sana. Beliau itu dinamai dengan Abu Difan oleh rakyat yang dicintai. Kenapa? Nah katanya beliau itu membuat rumahnya sengaja di perempatan, di Junction. Sengaja membuat rumah di Junction. Supaya apa? Dilalui dari semua arah angin. Gitu ya. Ngapain sih? Itu supaya nanti orang yang lalu lalang ke situ, kemudian yang merasa haus, merasa lapar, itu dijamu. Jadi rumahnya nggak ditutup, Pak. Ibrahim. Kira-kira kita bisa begitu nggak? Susah amat kayaknya ya. Hah? Ya, minimal itu buat pelajaran kita lah gitu ya. Sesuai dengan kemampuan kita begitu ya.
Itu rumahnya sengaja di junction, makanya disebut Abu Dhifar. Bapaknya para tetamu, open house terus itu rumahnya. Ya, oke. Yang berikutnya nih, yang 3. Ini ada di dalam kitabnya Nasohibul Ibad. Penjelasannya. Nasohibul Ibad itu juga kitab yang dikarang oleh putra Banten kita, An-Nawawi. Cuman sebagai sebuah komentar dari sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Nah, beliau bilang begini katanya. Wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu ila ma. Saya itu nggak tega kalau makan sendiri. Sebagai pimpinan ya, ada nggak kira-kira? Saya nggak teganya kalau makan sendiri, ada nggak yang bilang begitu? Kalau mungkin bilangnya, saya nggak tega nih kalau semua rakyat saya makan, gitu kali ya. Kebalikannya ya, saya nggak tega nih kalau saya ta'asyaitu, saya nggak tega kalau saya makan sore wa mata goda itu dan makan pagi illa maghrib, kecuali di samping saya ini ada tamu. Ngapain? Ikut makan. Jadi nggak tega dia Pak kalau makan sendiri. Ya, dia sebagai seorang pemimpin, masya Allah, itu bagaimana ya? Nggak tega dia kalau makan sendiri nggak tega. Pokoknya nggak sampai hati. Terus kalau nggak ada tamu, yang datang gimana? Kan pertanyaan tuh. Disikat nggak makanannya? Enggak. Dia jalan dulu, nyari dulu. Rakyatnya disisir dulu tuh di jalan. Ada nggak yang kelaparan? Itu ya. Ada nggak yang nggak bisa makan? Disisir dulu tuh. Itu katanya sampai 3 kilometer itu jalan. Terus cari. Ketika ada di bawah, makan bareng. Nah, bapak-bapak, ya itu pantas kalau begitu ya. Pantas kita ini terus diingatkan kepada profil Nabi Ibrahim. Kenapa? Apalagi zaman sekarang nih ya, zaman kehidupan materialisme begini ya, di zaman orang-orang pengen semuanya menjadi sultan, begitu ya, pengen menjadi crazy rich, yang walaupun akhirnya crazy-nya doang yang nyisa mamanya ya, itu yang model-model kayak Nabi Ibrahim kan sudah sangat langka ya. Padahal ini adalah obat untuk menyelesaikan kerumitan perekonomian dunia sekali. Karena ini adalah obat untuk menghilangkan gap tadi ya, antara have dan the have not. Jadi konsep-konsep yang sangat luar biasa sebenarnya. Konsep-konsep solusi kerumitan perekonomian yang luar biasa. Makanya itu, oh iya ya, saya jadi ingat nih kalau umat Islam itu terus diingat ini. Karena begini memang. Luar biasa. Ya, clear ya? Kira-kira kita bisa nyontoh nggak nih? Insya Allah ya nanti ya, bapak-bapak ya. Ketua hewan kurban siapa? Ketua kurban siapa? Bapak insya Allah ya. Nanti minimal ya, pokoknya semua jamaah potong kambing lah begitu ya. Jamaah kita ada berapa di sini di rumah? Mudah-mudahan 1 orang 1 kambing ya. Itu untuk apa tadi? Untuk berkorban yang tahunan gitu ya. Berkorban yang tahunan ya. Bapak-bapak, maaf. Bapak-bapak putra-putranya udah pada keren kan ya? Udah pada keren ya? Udah punya penghasilan anak-anaknya ya? Udah punya ya? Belum. Oh, masih sekolah ya. Yang sudah punya nih, anak-anak kita yang sudah punya penghasilan ya, kita dorong. Pokoknya ada 2 nih anak saya yang sudah berpenghasilan minimal. Nah, mari kita berkorban. 1 orang 1 kambing ini. Insya Allah berkah anak kata ini ya. Karena sedang mencoba untuk meniru profil Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sesuai dengan ala kadar kemampuannya. Insya Allah ya. Nanti namanya juga akan diabadikan. Meskipun tidak diabadikan di antara manusia, tapi insya Allah nanti ada diabadikan
di surganya Allah. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Al Kautsar itu tadi apa? Mananya? Al Kautsar di antaranya sungai. Mudah-mudahan nanti anak kita masuk ke sungai itu. Tapi jangan kayak siapa? Jangan kayak putranya siapa? Ya, Ridwan Kamil ya. Ya. Baik, saya kira cukup Pak ya. Cukup ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita semua ini ya, dari ulama-ulama kita semuanya ini menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Amin ya rabbal. Kita tutup dengan membaca doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.